Oke, hari ini kita akan membahas kembali tentang kelompok invertebrata selanjutnya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang vermes, sekarang kita akan masuk ke filum selanjutnya yaitu moluska. Moluska seperti yang kalian lihat pada tulisan berikut ini itu berasal dari kata molluscus. Molluscus itu artinya lunak. Jadi setiap organisme yang tidak punya tulang belakang kemudian bertubuh lunak, kita akan mengelompokkannya masuk ke dalam filum moluska. Ya, nah apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama adalah dia sudah eukariotik multiseluler. Eukariotik itu artinya memiliki membran inti, multiseluler seperti yang kalian ketahui artinya adalah tersusun dari banyak sel. Ya, ciri yang kedua adalah triploblastik selomata. Triploblastik itu apa? Tiga blastik lapisan embrional. Jadi memiliki 3 lapisan embrional serta bersifat selomata. Selomata itu apa? Selom. Selom itu adalah rongga tubuh. Jadi dia memiliki rongga tubuh. Ya, simetri tubuhnya bilateral, B2. Jadi simetri tubuh bilateral itu ketika dipotong dari titik tengah, maka dia akan menghasilkan 2 bagian yang sama besar. Ya, ciri selanjutnya adalah tubuhnya itu hanya terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Sistem pencernaannya sudah lengkap. Ya, dikatakan lengkap gimana? Dia sudah punya mulut, kemudian sudah memiliki saluran pencernaan, kemudian nanti akan sisa pencernaan itu akan dibuang lewat anus. Ya, jadi sudah lengkap. Sistem sarafnya itu mempergunakan cincin saraf. Jadi cincin-cincin persarafan yang berbentuk seperti cincin. Pernafasannya itu mempergunakan insang. Kenapa mempergunakan insang? Karena kebanyakan dari kelompok moluska ini dia hidup di dalam air. Sistem ekskresi atau sistem pengeluarannya dia mempergunakan nefridia. Sistem peredaran darahnya tertutup. Artinya apa tertutup itu? Tertutup itu artinya adalah darah diedarkan melalui suatu pembuluh darah. Ya, jadi darah diedarkan dari jantung ke seluruh tubuhnya itu melalui suatu pembuluh darah, sama seperti kita. Dan yang terakhir, ciri dari moluska itu adalah sistem reproduksinya dia sudah secara seksual. Artinya sudah ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok moluska. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang ciri-ciri dari moluska, sekarang kita akan masuk ke dalam pengelompokan atau ke dalam klasifikasinya. Ada yang menjadi dasar dalam proses pengklasifikasian dari moluska ini. Ada 3 dasar. Yang pertama ada tipe alat gerak, yang kedua ada posisi kaki, dan yang ketiga ada tipe cangkang. Jadi berdasarkan tipe alat gerak, posisi kaki, dan tipe cangkang, kita akan mengelompokkan moluska menjadi 5 kelas. Ya, jadi si moluska itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi 5 kelas. 3 yang terkenal, 2 ini agak asing biasanya di mata kita. Tapi yang perlu kalian ketahui dengan baik itu adalah 3 kelas terlebih dahulu. Oke? Oke, kita akan masuk atau kita akan membahas kelas yang pertama yang masuk ke dalam filum moluska. Kelas pertama yang masuk ke dalam filum moluska itu adalah gastropoda. Ya, gastropoda itu asal katanya gaster dan podos. Gaster itu kalau di bahasa Indonesiakan artinya adalah perut. Sedangkan podos kalau di bahasa Indonesiakan itu artinya kaki. Jadi kalau kita artikan secara sederhana, gastropoda itu apa sih? Gastropoda itu adalah moluska yang bergerak atau yang berjalan dengan mempergunakan kaki. Kakinya ada di perutnya dia. Ya, itu adalah gastropoda. Jadi kalau kalian sudah mendengar
pengertian kata gastropoda bahwa dia mempergunakan atau dia berjalan mempergunakan kaki yang ada di perut, sebenarnya kalian sudah terbayang siapakah salah satu anggota dari kelompok gastropoda. Jadi kalau kalian lihat di filmnya SpongeBob, siapa yang bergerak mempergunakan kaki di perut? Ya sudah jelas, dia adalah si Gary the Snail. Oke? Ya. Nah, apa saja katanya ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok gastropoda? Yang pertama, sesuai dengan pengertiannya. Ya, dia bergerak mempergunakan kaki yang ada di perutnya dia. Yang kedua, tubuhnya itu dilindungi oleh cangkang. Jadi mayoritas kelompok gastropoda, individunya itu atau spesiesnya itu memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang. Ya, dia biasanya juga memiliki 2 pasang tentakel. Ya, tentakelnya itu nanti ada 2. Tentakelnya ada 2 itu seperti di gambar ini. Nih, ya, ada 2 tentakel. Jadi si yang panjang, yang besar ini adalah tentakel untuk melihat, sedangkan yang pendek yang ada di bawahnya ini itu biasanya sebagai indera penciumannya dia. Oke? Ya. Jadi memiliki 2 pasang tentakel, itu jangan lupa. Yang selanjutnya, dia bernapas mempergunakan insang dan rongga mantel. Kenapa sih dia mempergunakan insang? Karena sekali lagi kebanyakan dari kelompok moluska itu hidup di dalam air. Ya, ciri selanjutnya dia memiliki lidah parut atau nama lainnya adalah radula. Lidah parut itu mirip strukturnya seperti gigi. Karena strukturnya mirip seperti gigi, maka si radula atau lidah parut itu digunakan untuk mengunyah makanan. Yang selanjutnya sistem peredaran darahnya dia terbuka. Apa maksudnya terbuka? Ya, darah berarti ketika dipompa oleh jantung dia akan langsung disebarkan ke seluruh tubuh. Atau bahasa mudahnya, darah tidak diedarkan melalui suatu pembuluh darah. Yang terakhir, dia bersifat hermaprodit. Apa hermaprodit? Hermaprodit itu dalam satu tubuh memiliki 2 alat kelamin. Oke, itu adalah gastropoda. Ini adalah contohnya. Contohnya ada Limnea. Limnea sp itu adalah siput. Di sini nggak ada gambarnya. Yang kedua ada Acantha fulica. Acantha fulica itu adalah si keong ini. Ya, keong yang punya si rumahnya ini. Sedangkan contoh yang ketiga itu adalah slug. Apa itu slug? Slug itu adalah si keong yang nggak punya rumah. Nih, yang ini keong nggak punya rumah. Dia adalah slug. Kalau kamu pernah nonton film Harry Potter yang kedua, kamu pernah lihat si Ron yang tongkatnya patah ketika dia mau menyihir si Malfoy, sihirnya berbalik, akhirnya dia muntah-muntah slug. Boleh kalian cek lagi di filmnya. Oke, setelah kita tadi bahas gastropoda, kelas kedua yang akan kita bahas dari kelompok moluska itu adalah cephalopoda. Ya, cephalopoda itu asal katanya ada cepal dan podos. Cepal itu artinya kepala, podos itu artinya kaki. Jadi kalau kita artikan secara sederhana, apa itu cephalopoda? Cephalopoda itu adalah moluska yang kakinya itu ada di kepala. Ya. Jadi bahasa mudahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kakinya ada di kepala, berarti siapa? Sudah sangat jelas. Ya, kalian sudah bisa memberikan contoh sebenarnya siapa itu cephalopoda. Ya, cephalopoda contoh yang paling terkenal kalau kalian lihat film SpongeBob lagi, dia itu adalah Squidward. Ya, kalian boleh lihat ada kepalanya kemudian langsung ke kakinya. Ya, ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok cephalopoda itu apa saja? Dia bergerak dengan mempergunakan kaki di kepala sesuai dengan pengertian dari si cephalopoda itu. Yang kedua, habitat dari si cephalopoda itu seluruhnya ada di air. Ya, jadi kita tidak akan menemukan cephalopoda yang hidup di darat. Yang ketiga, tubuhnya berbentuk gelondong, itu sudah sangat jelas. Yang keempat, tidak memiliki cangkang. Sebenarnya bukan tidak memiliki cangkang ya, dia memiliki cangkang tetapi struktur cangkangnya tipis. Selanjutnya, sistem peredaran darahnya itu ganda dan tertutup. Ganda itu gimana maksudnya?
Ganda itu adalah si darah itu 2 kali melewati jantung. Tertutup gimana maksudnya? Tertutup itu sekali lagi darah diedarkan melalui suatu pembuluh. Yang selanjutnya cirinya adalah memiliki organ pertahanan diri. Apa organ pertahanan diri yang dimiliki oleh Cephalopoda? Dia memiliki kantong tinta. Ya, yang menjadi ciri khas lagi dari kelompok Cephalopoda adalah mulutnya yang dikelilingi oleh tentakel. Jumlah tentakelnya itu bisa 8 sampai dengan 10 buah tentakel. Karena dia hidup di air, secara otomatis pernafasan dia mempergunakan insang dan reproduksinya dia secara seksual. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok atau dari kelas Cephalopoda. Ya, ini adalah beberapa contoh dari kelompok Cephalopoda. Yang pertama ada loligo. Loligo itu siapa? Loligo itu adalah cumi-cumi. Nih yang ini nih, ya. Loligo itu adalah cumi-cumi. Yang kedua ada Sepia ossifinalis. Sepia ossifinalis itu kalau di bahasa Indonesia kan namanya adalah sotong. Ya, strukturnya mirip seperti cumi-cumi, tapi dia jauh lebih bantet, dia jauh lebih lebar. Yang ketiga, contohnya adalah Octopus vulgaris. Siapa Octopus vulgaris? Ya ingat aja sih Octopus, Tuan Octopus atau Mr. Octopus jahat yang ada di film Spider-Man. Siapa dia? Dia adalah si gurita. Octopus itu kan asal katanya okta. Okta itu 8. Berarti dia punya kakinya jumlahnya 8. Nih si Octopus vulgaris. Ya. Satu lagi yang harus kamu ingat dari si Cephalopoda, ya, kalau tadi dibilang bahwa si Cephalopoda itu tidak memiliki cangkang, ada satu spesies dari kelompok Cephalopoda yang memiliki cangkang. Nih, gambar yang ini, ya. Spesies Cephalopoda yang memiliki cangkang itu kita sebut atau kita kenal dengan nama Nautilus. Ya, jadi kalian jangan lupa nih, Nautilus itu adalah satu-satunya spesies yang masuk ke dalam kelas Cephalopoda yang memiliki cangkang. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan bahas kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga yang masuk ke dalam kelompoknya si moluska itu adalah Pelecypoda. Ya, dia punya 3 nama. Bisa kita sebut dengan Pelecypoda, bisa kita sebut dengan Bivalvia, bisa kita sebut juga dengan istilah Lamellibranchiata. Ya, Pelecypoda. Kenapa dikatakan Pelecypoda? Asal katanya Peleci pipi, podos kaki. Jadi Pelecypoda itu adalah moluska yang bentuk kakinya pipi. Ya, jadi sekali lagi Pelecypoda itu adalah moluska yang bentuk kakinya pipih. Kenapa dikatakan bivalvia? Bivalvia itu asal katanya bi, ya, bi itu 2, valvia atau valve. Valvia atau valve itu artinya adalah cangkang. Jadi kalau kita artikan bivalvia itu dia memiliki 2 cangkang. Sedangkan Lamellibranchiata itu asal katanya adalah lamella dan branchia. Lamella itu artinya lembar. Branchia itu artinya insang. Jadi yang dimaksud dengan Lamellibranchiata itu dia memiliki lembar insang. Jadi jelas ya pengertian Pelecypoda, bivalvia dan Lamellibranchiata. Ciri-cirinya apa yang dimiliki oleh kelompok Pelecypoda? Ya sudah, dari atas saja kalian sudah bisa menentukan atau sudah bisa menyebutkan cirinya. Kakinya berbentuk pipi seperti kapak, berarti Pelecypoda. Memiliki 2 buah cangkang, sehingga dia disebut dengan bivalvia. Ya, kemudian dia memiliki insang yang berlembar alias Lamellibranchiata. Ya. Pelecypoda itu memiliki 3 lapisan cangkang. Ya, cangkangnya itu terdiri dari 3 lapisan. Kemudian dia tidak memiliki rahang dan radula dan memperoleh makanan dengan penyaringan oleh insang. Bernafasnya dengan lembar insang sesuai dengan pengertian si Lamellibranchiata tadi.
Sistem sarafnya mempergunakan ganglion, reproduksinya secara seksual. Itulah ciri yang dimiliki oleh kelompok bivalvia. Nah, ini adalah struktur dari lapisan cangkang yang dimiliki oleh si Pelecypoda atau bivalvia atau lameli brachiata. Seperti yang disebutkan tadi bahwa lapisan cangkang yang dimiliki oleh bivalvia atau Pelecypoda itu terdiri dari tiga lapisan. Lapisan paling atas itu kita kenal dengan istilah lapisan periostracum. Ya, lapisan keduanya itu adalah lapisan prismatik dan lapisan ketiganya itu adalah lapisan nakreas. Kalau kalian lihat di bawah lapisan nakreas, ini ada sel-sel penghasil nakreas. Ya, apa sih maksudnya sel-sel penghasil nakreas itu? Sel-sel penghasil nakreas inilah sel-sel penghasil nakreas ini adalah sel-sel yang nantinya mampu membentuk mutiara. Ya, jadi kalau ada kerang mutiara, nah dari mana si mutiaranya itu berasal? Si mutiaranya itu berasal dari sekresi sekresi dari si lapisan nakreas. Ya, itu yang harus kalian ketahui dari si lapisan cangkang yang dimiliki oleh kelompok Pelecypoda. Ya, contoh dari kelompok Pelecypoda itu si kerang-kerangan. Ya, kerang-kerangan itu ada Anodonta sp, ada Buccinus sp, ada Melangrima margaritifera, kemudian ada Mytilus sp. Apa nama Indonesianya? Coba kalian cari di buku, kira-kira apa nih nama Indonesianya? Kerang-kerang si Anodonta, Buccinus, Melangrima, sama Mytilus itu. Oke? Oke, kita akan masuk ke kelas yang keempat yang masuk ke dalam kelompoknya si moluska. Ya, kelas yang keempat itu ada Amphineura. Ya, ini adalah moluska tingkat rendah, jadi tidak terlalu familiar. Ciri yang dimiliki oleh kelas Amphineura itu yang pertama memiliki cangkang yang terdiri atas 8 kepingan kapur. Ya, tubuhnya berbentuk bulat seperti telur dan pipih. Simetri tubuhnya bilateral, hanya terdapat di laut dan melekat pada batuan biasanya. Ya, untuk kelas Amphineura itu biasanya tidak bertentakel. Selain tidak bertentakel, juga dia tidak memiliki mata. Ya, sistem sarafnya dia mempergunakan cincin oesophagus, reproduksinya secara seksual. Contoh yang paling terkenal dari kelompok Amphineura itu ada Chiton dan Chaetoplora apiculata. Ya, itu adalah kelas keempat yang masuk ke dalam kelompok moluska. Kelas yang terakhir yang masuk ke dalam filum moluska itu ada yang kita kenal dengan istilah Scapopoda. Ya, itu tidak terlalu familiar. Scapopoda itu ciri yang harus kalian ingat mungkin dari kelompok Scapopoda itu bentuknya biasanya menyerupai seperti trompet. Oke, itu penjelasan mengenai filum moluska. Saya harap kalian bisa mengerti dengan baik. Oke?